Ayat pertamanya saja, ayat kedua biar supaya agak besar. Ayat pertamanya saja, multimedia. Ayat pertamanya saja. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang. Jadi orang percaya itu, yang disebut Kristen tadi, disebut orang-orang pendatang. Pendatang gimana maksudnya nih Pak? Orang-orang pendatang itu dalam teks aslinya itu artinya orang pengungsi, penduduk sementara, pengungsi. Orang pendatang. Kenapa disebut pendatang? Kenapa disebut sebagai pengungsi ataupun penduduk sementara? Di dalam ayat yang keduanya jelas tadi dikatakan, yaitu orang-orang yang dipilih. Dipilih dari mana? Kalau begitu ada orang yang nggak dipilih? Ada. Tapi apa pengertian dipilih? Ya. Ini, simak ya. Ini harus hati-hati. Jadi jangan nanti kalau misalnya, oh berarti ada orang yang ditentukan masuk surga ya Pak. Ada orang yang ditentukan masuk neraka. Karena ada orang yang dipilih, ada orang yang nggak dipilih. Bukan seperti itu maksudnya. Bukan itu. Kalau dipilih itu berarti, kalau namanya dipilih Pak, berarti sudah ditentukan ada orang yang masuk surga, ada orang yang masuk neraka. Jadi kalau orang yang masuk neraka ya sudah, pasrah aja. Bukan. Bukan demikian. Ya. Nah, orang yang dipilih ini di dalam 1 Petrus 2 tadi saya sudah singgung ayat yang ke-9. Coba 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tampilkan 1 Petrus 2 ayat yang 9. Kamulah bangsa yang terpilih. Siapa? Siapakah? Kamu, katakan saya. Saya orang yang terpilih. Karena surat Petrus ini ditujukan sama orang percaya. Jadi Petrus ngomong, kamulah bangsa yang terpilih. Sudah dipilih imam yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, ya ditarik. Orang percaya itu adalah disebut gereja. Orang yang ditarik dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Dikumpulkan. Ditarik dari kehidupan yang lama. Apa itu hidup yang lama? Hidup yang lama itu adalah, coba lirik kiri kanannya, kayak kamu ini bilang. Kita ini, kayak saya ini hidup yang lama. Masih banyak hidup yang lama di dalam saya. Apa itu? Disebut dalam tanda kutip seperti monster di dalam diri kita. Tabiat berdosa. Itulah monster di dalam diri kita. Coba bilang sama anak-anaknya, sama kawan-kawannya, kamu banyak monstermu, dibilang. Coba bilang, kamu banyak monster di dalam dirimu. Tabiat kita yang berdosa sejak manusia dilahirkan ke bumi dengan tabiat yang berdosa. Kecenderungan hatinya itu kepada dosa, berbuat, berontak sama Tuhan. Tidak bisa tunduk sama Tuhan, tidak mungkin. Tetapi ketika manusia percaya kepada Yesus, ada kekuatan yang diberikan Tuhan untuk mengalahkan tabiat yang berdosa itu. Nah, kita lanjut di sini dulu ya. Jadi dipanggil dari kegelapan, kan udah hampir 30 menit, kepada terangnya yang ajaib. Kalau saya ngomong nggak terasa, ya. Saya pikir tadi bisa saya kupas dalam 30 menit. Karena saya pengen mengerti, bukan hanya saya ngomong begini aja, saya pengen mengajak kita mengerti, ya. Memang saya cocoknya buka kelas, di kelas buka kelas apa begitu ya. Dipanggil kegelapan, dari kegelapan kepada terang ajaib. Nah, orang yang dikumpulkan dalam terang ajaib ini diproses Tuhan. Inilah yang disebut gereja.
Inilah yang disebut Kristen sejati itu. Jadi coba